Shalom warga kerajaan Allah dimanapun kita berada, bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari bagi kami. Kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dimanapun kami berada, hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita mau sorakan bahwa Dia Tuhan yang sungguh baik bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari ingin lebih lagi kita sama-sama. Dengan pujian ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jesus. Dalam setiap musim kehidupan kami tahu kami tenang hanya ada di dalam hadirat-Mu. Kami tenang hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Sama-sama dengan pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Jesus. Dengan sayapmu naungiku,
Bapa Kau Raja atas semesta. Amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dari awal sama-sama kita katakan, lingkupi kami, lingkupiku, Jesus, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu, dengan kuasamu, di saat badai bergelora. Amin. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab lebih lagi, haleluya, sebab Kau Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau tenang bersamamu. Ku tenang sebab Kau Ku tenang sebab Kau Tuhan kami. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sembah Dia. Terima kasih bersamamu, lingkupiku di dalam sayapmu. Kami merasa tenang hanya di dalam dekapmu. Ada kekuatan bagi kami hanya di dalammu. Terima kasih, sumber kekuatan bagi kami. Yesus, kami bersyukur, kami menaikkan pujian, kasih setiamu semuanya bagimu. Anugerahmu melimpah bagi kami. Kau terhebat, Kau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih syukur bagimu. Kasih setiamu kami bangga lebih dari hidup. Punya kasih anugerahmu melimpah. Allah yang menjadikan kami. Kalau pujian bagimu, kami menyembahmu. Hanya bagimu, kami tinggikan namamu. Tuhan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan, kami sembah, Kau disembah, kami puji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada nama seperti, sama-sama katakan dengan pujian ini, katakan. Tiada nama seperti nama Tuhan. Tiada nama, tiada nama seperti nama Yesus. Layak menerima
dimanapun kita berada, secangkir kopi pahit, sepahit apapun kehidupan kita, jika ada teteh manis, ada Yesus, hidup kita menjadi indah. Yang setuju katakan amin. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Why, kenapa istimewa? Tentunya Yesus Kristus Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Doa saya sebagai hamba Allah dari Pulau Sumba tercinta, buat saudara-saudara dimanapun saudara berada, khususnya di Flores, di NTT, di Sumba, yang ada di Bali dan ada di Lombok, yang juga di Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu, saudara-saudara dari Surabaya, Jakarta, Malaysia, Taiwan, Singapura, Taiwan, Pak Gunawan, terima kasih. Juga saudara-saudara di Singapura yang setia mengikuti program ini. Doa saya, katakan sama-sama, mujizat masih ada dan berlaku buat setiap kita. Sebuah lagu pujian yang menggambarkan tentang Yesus kita sangat-sangat baik, yaitu lagu Rote yang sangat luar biasa. Saya bersama dengan Pendeta Hengki Ndolo dan juga Bapak Emundolo dan juga Wahyu Ndolo bersama-sama hari ini. Yesus Malole, mainkan Pak Hengki. Yesus Malole, Malole, Neau, asik. Yesus Malole, Malole, Neuitabasa, Auta bisa balas Yesus, Susue, Yesus Malole, Malole, Neuau. Sekali lagi sama-sama, semuanya nyanyi belajar lagu Rote luar biasa. Yesus Malole, Malole, Neau. Yes, amen. Yesus Malole, Malole, Neuitabasa, Auta bisa balas Yesus, Susue, Yesus Malole, Malole, Neau. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu hari ini. Apapun yang ada di hadapan kami yang terjadi dalam hidup kami, Yesus tetap malole buat kami. Yesus tetap baik buat seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya ada rencana yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam seluruh kehidupan kami. Hamba hanya seorang hamba, biarlah menit-menit ke depan dijadikan kehadiran Allah dan melahirkan kuasa Allah di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali lagi berjumpa dengan saudara. Sekalipun kita tidak bertatap muka, bertemu muka dengan muka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi sungguh bahagia bisa menjumpai saudara. Dan doa saya saudara sehat, saudara kuat. Dan apapun yang terjadi, saudara seperti saudara Tuhan bersama dengan Tuhan, saudara akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Ibu saudaraku, hari ini edisi khusus. Saya nyanyi lagu Rote. Saya tanya Pendeta Hengki, Fam Rote apa saja selain dulu. Beliau juga swag dan apa lagi? Dun juga. Oh iya saudaraku. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang sangat menarik. Siapkan hati saudara dan di akhir daripada kebenaran firman Tuhan juga siapkan perjamuan kudus saudara. Akan sama-sama luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik. Baik sonde baik, Tuhan Yesus lebih baik. Katakan sama-sama, ikuti kata-kata saya. Baik sonde baik, Tuhan Yesus lebih baik. Artinya apa Pak kira-kira? Baik tidak baik, betul Pak ya? Tuhan Yesus tetap baik. Karena Tuhan punya rencana yang indah.
Yang setuju katakan amin. Jangan nyanyi, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Saudaraku, jika kita mengalami tantangan, jika kita mengalami stressful, kita mengalami kesulitan, hutang piutang, perjodohan, masa depan, kekasih dan semuanya, saudaraku, jangan pernah khawatir, jangan stres. Obat stres paling manjur seperti Maria. I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan. Makanya sering katakan kekristenan bukan sekedar agama, tapi sebuah perjumpaan dengan Yesus. Katakan sama-sama, perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya kalau kekristenan hanya KTP, saudaraku, saudara KTP Kristen Protestan, dan engkau tanpa perjumpaan dengan Yesus, engkau gampang goyah, engkau gampang menyerah, engkau gampang menyalahkan Tuhan. Tapi ketika ketemu dengan Yesus, love encounter, truth encounter, power encounter. Jangan hanya ketemu mujizat, ketemu kebenarannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan penting buat saudara dan saya. Kenapa kalau Yesus baik seperti yang dikatakan pendeta Wahyu, mengapa kita harus mengalami masalah? Tulisan besar, God is good all the time. Kenapa kalau Yesus itu baik? Pendeta, kami diizinkan sampai hari ini harus berbaring di rumah sakit. Bapak saudaraku, hari-hari ini kami sedang mendoakan beberapa orang. Yang pertama seorang polisi yang tidak sadar, tapi sekarang puji Tuhan sudah sadar. Padahal baik-baik saja. Yang kedua kami sedang mendoakan dengan satu keluarga yang bapak ini jatuh dari tempat tidur. Dan akhirnya belum sadar, kita doakan. Dan juga beberapa yang lain, ada yang kecelakaan, gulanya terlalu tinggi, terlalu manis, dan akhirnya juga perlu kita doakan. Pertanyaannya, kenapa kalau Yesus baik, mengapa kita harus mengalami sakit penyakit, pendeta? Yang kedua, Bapak Ibu, yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kalau Yesus itu baik, kami harus difitnah, kami harus mengalami fitnah, kami harus mengalami sakit penyakit, kami harus mengalami pergumulan, dan pertanyaan klasik itu muncul dalam hati kita. Seperti kita sering kalau kita mengalami persoalan, kenapa? Why? Kita doa sama Tuhan, Tuhan mengapa? Jawaban Tuhan cuma satu, why not? Mengapa tidak? Menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi kekurangan dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu buat saudara, ada sesuatu yang luar biasa, maka saya katakan bahwa baik sonde baik, Tuhan Yesus lebih baik. Amin. Satu saat Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saya melayani di satu kota namanya Lampung, beberapa waktu yang lalu saya minggu yang lalu melayani di Bali. Sebelumnya melayani di Bandung, sebelumnya juga melayani di Yogyakarta. Ada satu yang menarik ketika saya melayani di kota Lampung. Hanya seperti rusa Pak. Saya ada di depan. Dan hari itu ibadah dua kali dalam hari Minggu. Saudaraku, mereka nyanyinya lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Saya bilang sama Pak Roni, Pak, ini belum kingdom, lagunya lama-lama. Tapi ketika rap, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Saya tengok belakang saudaraku. 99% angkat tangan dan menangis. Dan hari itu lawatan Tuhan dahsyat. Wah, kenapa? Saya bilang sama Pak Rani, Pak, lagunya lama, tapi mereka haus akan Tuhan dan meneteskan air mata dan banyak perkara dahsyat terjadi. Kehausan menentukan mujizat Tuhan. Oleh karena itu apapun yang terjadi, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Doa saya jangan ada yang mundur karena persoalan. Jangan ada yang mundur dari gereja, dari cahaya Tuhan. Karena saudara difitnah atau dihina. Atau saudara butuh selagi cintaku. Tetap Yesus menjadi andalan kita. Nah pertanyaannya, kenapa kalau Yesus baik,
Kenapa kalau Yesus dahsyat? Kenapa kalau Yesus hidup kita diizinkan mengalami penyakit, persoalan, masalah dan sebagainya? Jawabannya yang pertama adalah Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk apa? Kaulah pasrah, aku berserah. Allah menggunakan masalah, Allah menggunakan sakit saudara, Allah menjadikan pergumulan saudara, Allah menjadikan pergumulan kesulitan saudara untuk apa? Surrender, untuk menyerah kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ketiga 7 ayat 5 di layar kaca saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kadangkala Bapak Ibu Saudaraku, kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Terakhir baru tidak bisa buat apa-apa. Baru menyerah sama Tuhan. Kasep, terlambat. Ayo, apapun yang sedang sahabat Kristus dimanapun sudah hadapi. Mungkin menyakitkan. Mungkin membuat rasanya tidak mau hidup di muka bumi ini. Jadikan tempat. Aku berserah. Kata menyerah itu adalah surrender. Dari kata galal, artinya apa? Menggelinding, berguling-guling, digulingkan apa? Menggelinding, berguling-guling, digulirkan di dalam Allah. Jadi gambarannya seperti orang yang main apa itu? Main. Kalau hujan-hujanan berguling-guling di lumpur dan kemudian tapi bergulingnya menyerahnya kepada Tuhan. Percaya dulu saya masih kecil, sekarang sudah kecil, sudah besar. Suka main hujan-hujanan, main di lumpur di sawah berguling-guling. Tapi kali ini beda, bergulingnya bukan tanpa alasan, menggulirkan diri di hadapan Tuhan. Ada 3 kata iman yang menarik. Yang pertama believe, percaya. Yang kedua trust, mempercayai. Kemudian trustworthy, dipercayakan oleh Tuhan. Ayo sama-sama kita believe, trust dan trustworthy. Tuhan sedang cari bukan hanya orang yang hebat, bukan hanya orang yang pintar, bukan hanya yang punya pengalaman titelnya terlalu banyak pendeta, dokter, wahyu, no. Allah cari orang yang menyerah, mau menyerah kepada Tuhan. Believe, trust aku. Dan yang ketiga adalah trustworthy. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Ayo mempercayakan hidup ini kepada Allah yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tangan siapa? Di tangan siapakah hidup kita menentukan akan apa yang terjadi. Amin. Amin, amin, amin. Kalau raket di tangan Rudi Altono akan miliaran rupiah. Di tangan saya mungkin hanya sampai jenga 300 ribu. Anda bisa buat apa-apa. Bola di kaki Ronaldo bisa miliaran rupiah. Kalau di tangan saya dek, tidak ada artinya apa-apa. Karena lari 10 menit sudah ngos-ngosan. Di tangan siapakah hidup kita? Menyerah, saya lihat di layar kaca saudara, menyerah adalah awal dari sebuah komitmen. Jadi bukan akhir dari segalanya Pak Bu. Jika saudara sedang sakit menaun saudaraku dan belum sembuh-sembuh, nyerahlah sama Tuhan, itu adalah awal dari sebuah komitmen. Amin. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mau dilempar di gua singa, saudara dikatakan seperti dilempar di perapian. Dia berkata seperti ini saudaraku, kalau Tuhanku tidak bisa menolong, saya akan tetap tidak akan menyembah dewa yang Tuhanku siapkan. Apakah Tuhan tidak nolong? Tuhan nolong. Awal dari sebuah komitmen. Tapi yang kedua, surrender adalah cara bagaimana kita mencapai satu goal, satu tujuan kita. Tapi yang ketiga adalah
menyerah adalah sesuatu yang perlu dipertahankan. Kenapa kita harus surrender, menyerah kepada Tuhan? The power of surrender, kuasa daripada kita menyerah. Yang pertama, coba Lukas 1:37 apa dikatakan? Sebab apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pak, Bu, menyerah kepada siapa menentukan apa yang terjadi. Amin. Apapun yang sahabat Kristus, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, apapun, everything yang saudara alami, ayo belajar menyerah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya sudah pendeta, lakukan lagi. Karena the power of surrender, tidak ada mustahil bagi orang percaya seperti Maria. Tapi yang kedua, tidak yang ada yang mustahil. Selain oleh itu bagi Tuhan, tapi bagi orang yang percaya. Yang kedua, mengapa kalau Yesus baik? Mengapa kalau Yesus itu dahsyat? Mengapa kalau Yesus itu luar biasa? Kita menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan, sakit penyakit dan sebagainya. Yang kedua adalah Allah ingin, Pak Bu dengar, Allah ingin kita meresponi apa? Penderitaan, masalah, kesulitan dengan sikap yang benar. Bagi banyak orang ketika menghadapi masalah ini aib sudah. Bagi banyak orang ketika mengalami sesuatu ini problem, ini masalah, ini akhir. No. Saudaraku, rupanya ketika saudara dan saya seperti Yakobus 1 ayat yang kedua, tulisannya agak gelap, sorry. Saudara-saudaraku apa? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Problem is good for us. Cara pandang kita menentukan apa yang terjadi. Lewat apa yang kita alami, Allah mau meresponi dengan benar. Amin. Jangan menyerah, jangan komplain, jangan mundur, jangan salahkan Tuhan. Suatu saat saya ketemu, diajak makan oleh sesama pengusaha muda dua. Yang satu bilang, Pak, Tuhan itu tidak bijaksana. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa masalah saya seperti ini? Stop, saya bilang. Anggaplah apa? Sebagai satu kebahagiaan. Karena problem is good for us. Membuat kita kuat, melihat mujizat dan melihat pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Roma 8:28 kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan, Pak Bu. Amin. Jadi rupanya semua yang terjadi, kalau saya melihat survei dari kemenangan, saudaraku, kontribusinya kalah kita hanya 10%. Jadi cuma 10% survei kemenangan. 90% ditentukan oleh respon kita. Karena ketika Maria mengandung oleh Roh Kudus, Maria berkata, keren banget responnya. Aku ini hanya hamba, jadilah sesuai dengan kehendak. Naskah. Respon yang benar. 12 pengintai. 10 berbeda responnya. 2 berbeda responnya. Padahal kasusnya sama. Faktanya sama. Tempatnya sama. Pergumulannya sama. Tapi yang 10 responnya kita akan habis. Mereka orang enak yang gede-gede. Sekali injak kita rontok. Bukankah kadangkala kita melihat seperti itu dengan masalah yang ada di depan kita. Pak, ini sakit tidak bisa diobati, Pak. Pendeta, ini persoalan terlalu besar. Suatu saat saya konseling dengan seorang perjanjian dan seorang ibu, salah satu anggota dewan.
Dia lari nangis, Pak Pendeta. Ini dimulai dari mana saya cerita? Saya bilang mulai dari situ ke sini. Kadangkala kita terlalu membesar-besarkan apa yang sedang kita hadapi. Tapi yang kedua keren banget. Orang Chinese bilang ciamik. Apa saudara? Dia berkata bersama dengan Tuhan kita lumatkan mereka dan kita pasti menang. Saudara, bagian mayoritas belum tentu mengalami kemenangan. Coba minoritas, yang minor tadi 2 orang berkata bukan dari kata orang. Dia melihat, Ayub berkata. Yang kedua, 2 pengintai berkata bersama dengan Tuhan. Mereka cuma 2 orang. Yang lain 10 orang. Tapi berbeda. Jadi yang 2 berkata bersama dengan Tuhan, responnya betul. Ketika Ishak mengalami kelaparan. Ketika Ishak mengalami krisis. Huruf Mandarin tidak ada kata krisis, yang adalah opportunity, kesempatan. Saudaraku, dia berkata seperti ini. Menaburlah Ishak pada musim kering itu. Keren banget. Respon yang betul. Dan akhirnya Alkitab mencatat. Tambah hari tambah kaya. Kian hari kian kaya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya ayo kita punya respon yang benar. Saya pernah jadi tim penatua di salah satu gereja di Lombok Mataram. Bersama dengan pendeta Roni Daud Simeon, istri dan beberapa teman di sana 5 orang. Di sana kuda dipasang, kalau ada namanya cidumo. Kuda dipasang penutup. Saudaraku. Untuk fokus kepada Tuhan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Firman Tuhan berkata. Tapi yang kedua, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga. Mengapa kalau Yesus itu dahsyat? Kenapa kalau Yesus itu luar biasa? Kita menghadapi masalah, kesulitan dan pergumulan. Yang ketiga, yang terakhir, Allah ingin mengajar kita bahwa aku punya Tuhan yang besar. Kenapa saya katakan Yesus baik? Tapi kenapa pertanyaan klasik muncul? Kenapa kalau Yesus baik kita menghadapi masalah? Allah ingin menggunakan penderitaan untuk kita surrender kepada Tuhan. Yang kedua, Allah mau ketika kita menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit, punya respon yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, Allah ingin mengajar kita bahwa Dia Maha Kuasa. Dia Allah dahsyat yang melakukan segala perkara. Haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. El Shaddai. El Shaddai Pak Enggi, Allah Maha Kuasa. Dan persiapkan roti dan anggur saudara sebelum kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari Pak Emu, El Shaddai. El Shaddai. Haleluya. Saya percaya apapun yang saudara hadapi, masalah, kesulitan, sakit, penyakit. Mungkin saudara dengarkan program ini, saudara sedang ada di rumah sakit. Saudara sedang ada di kursi roda. Saudara sedang ada di rumah saudara sambil ngemil pisang goreng, Bu. Rujak cingur daya, hauje si cimbing. Bu Tony. Atau mungkin saudara dalam perjalanan. Dan jadi soal. Tapi saya mengingatkan saudara, menjawab seluruh pertanyaan saudara. Kenapa kalau Yesus baik, kita menghadapi masalah, kesulitan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya? Yang pertama, Allah mau semua yang kita hadapi sebagai sarana untuk kawulo nyerah, kawulo pasrah, berserah, surrender. Yang kedua, meresponi dengan benar semua yang kita alami. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, Allah kita ingin menunjukkan Dia Allah El Shaddai dan Allah yang Maha Kuasa. Tadi Pak Ibu nyanyi, kita bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari pegang roti di tangan kananmu jika saudara sedang bergumul tentang masalah, tentang sakit penyakit, tentang jodoh, tentang apapun juga tentang kehidupan ini. Mari saudara ingat, ketika kita diizinkan, anggaplah respon yang benar untuk menyerah kepada Tuhan. Angkat di atas kepala. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Bapa untuk apa yang Tuhan izinkan. Kesempatan untuk surrender. Kesempatan untuk meresponi dengan benar. Kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Karena hanya orang sakit yang perlu tabib, perlu dokter. Hanya orang yang sedang dalam pergumulan yang perlu mujizat. Allah ingin menunjukkan kuasanya. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka tangan bersama-sama. Jika saudara sedang menantikan mujizat Tuhan, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Allah yang besar. Jika saudara dalam keadaan sakit, sementara angkat tanganmu dan letakkan di bagian yang sakit. Jika saudara bergumul sesuatu yang lain, angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Dan mulai berdoa apapun untuk jodoh, untuk keuangan, untuk rumah tangga, untuk pabrik saudara, bisnis saudara, semuanya. Kalau saudara ada bersama dengan saya dan masih percaya, ingin melihat kuasa Tuhan, letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dalam nama Yesus, engkau melihat tangan yang diangkat. Kami percaya lewat apa yang kami alami, Allah mengajar kami untuk melihat, my God is the living God, Allah yang hidup dan berkuasa. Terima mujizat Tuhan dan kiranya berkat Allah turun, sukacita, kemenangan, anugerah, perlindungan ada bersama setiap kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.